Dan memang keadaan para ulama kalau kita rentet secara histori dari zaman dulu, misal kalau kita langsung saja masuk ke 4 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang sangat masyhur, 4 imam madhab, maka kita akan lihat ada di antara mereka dan ulama-ulama lain juga umumnya seperti itu, yang menonjol di bidang tertentu tapi tidak menonjol di bidang yang lainnya. Contoh misalnya Abu Hanifah rahimahullah, salah satu ulama madhab yang masyhur, beliau menonjol sekali dalam ilmu fikih, masalah hukum-hukum, tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadis. Tidak ada tulisan Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah hadis, bahkan tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sementara Imam Malik yang hidup sezaman dengan dia kurang lebih, Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah. Imam Malik rahimahullah menonjol di ilmu fikih, menonjol di ilmu hadis. Maka beliau punya kitab namanya Muwatta, ya, kitab Muwatta jadi rujukan ilmu hadis. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah, masyhur dalam masalah fikih, tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadis. Bukan berarti tidak tahu ya, tahu tapi bukan orang yang menonjol sebagaimana menonjolnya yang lain. Imam Ahmad terbalik lagi, mirip dengan Imam Malik, menonjol di ilmu fikih, menonjol juga di ilmu hadis. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad, "Hai Ahmad, engkau lebih mengetahui tentang ilmu hadis daripada kami, maka kalau sampai kepadamu hadis-hadis yang sahih, sampaikanlah kepada kami." Berarti kita memang ada ulama-ulama yang menonjol di bidang-bidang tertentu, ya. Ulama bisa menguasai bidang-bidang yang banyak, apapun sifatnya dalam agama, tapi tidak menonjol di situ, artinya betul-betul mendalaminya, kecuali beberapa materi. Dan ini juga terjadi sebenarnya di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau kita rentet lebih jauh lagi sebelumnya, siapa yang tidak kenal Abu Bakar sama Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, khulafaur rasyidin. Tapi kalau kita rentet hadis yang diriwayatkan oleh 4 sahabat ini sedikit sekali. Kalau kita lihat kedudukan dan kedekatan mereka dengan Nabi SAW, yang 2 mertua Nabi, yang 2 anak mantu Nabi SAW, dan terkenal dijamin masuk surga, semestinya banyak sekali hadis yang diriwayatkan. Tapi yang kita lihat menonjol Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Jadi memang di kalangan sahabat itu ada sahabat bahkan tidak meriwayatkan hadis sama sekali. Bukan berarti mereka tidak tahu, mereka tahu tapi tidak menonjol di situ. Ya. Maka ini yang perlu kita rentetkan atau kita jelaskan dulu. Kenapa? Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Agar kita faham, seperti Imam Qurtubi rahimahullah yang sedang kita bahas buku beliau ini, beliau menonjol sekali dalam ilmu tafsir. Tafsirnya luar biasa, namanya tafsir Qurtubi. Ilmunya sangat luas dan diakui, namanya Tafsirul Ahkam. Jadi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran judulnya, gabungan hukum-hukum Al-Quran. Jadi beliau menggabungkan antara tafsir dengan fikih. Dan itu kalau kita baca misalnya dituliskan oleh beliau satu ayat, lalu di bawah dikatakan dari ayat ini ada 8 masalah, ada 10 permasalahan fikih, ada 20 masalah fikih. Lalu beliau rincikan satu persatu, itu ciri khasnya. Tetapi Imam Qurtubi rahimahullah tidak menonjol dalam ilmu hadis. Jadi beliau tidak menonjol ilmu hadis. Dan salah satu buku yang beliau tulis tentang masalah akhirat ini, masyhur sekali bukunya. Tetapi karena beliau tidak menonjol dalam ilmu hadis, cukup banyak hadis yang kita temukan nanti yang setelah ditelusuri oleh para ulama ternyata hadisnya lemah. Bahkan ada di antaranya hadis maudhu, ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti aib buat beliau, kecuali kalau beliau sengaja memuat itu sementara beliau tahu itu maudhu atau itu dhaif.